Pernah tidak di dalam dunia pekerjaan kalian ketemu lingkungan-lingkungan yang toksik? Apa sih ciri-cirinya lingkungan yang toksik? Jadi kayak misalnya orang-orang yang tidak suka dengan kalian tanpa alasan, atau orang-orang yang suka menjelek-jelekan kalian di belakang kalian, apalagi kok sampai di depan kalian ya. Terus mereka tidak mendukung kalian, apapun yang kamu perbuat selalu salah, dan apapun yang kamu lakukan selalu tidak pernah didukung atau tidak pernah diapresiasi. Itu adalah salah satu ciri-ciri lingkungan yang toksik di dalam dunia pekerjaan, teman-teman. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi lingkungan yang toksik di dalam dunia pekerjaan? Jadi kita akan ngobrol lebih lanjut. Jadi lingkungan yang toksik itu hampir ada di semua lini pekerjaan ya teman-teman, di semua hal. Di semua tempat hampir ada lingkungan yang toksik. Saya belum pernah ketemu satupun lingkungan yang benar-benar 100% suportif kayak gitu. Jadi pasti ada. Iri hati pasti ada. Tidak suka pasti ada. Semua konflik itu pasti ada, teman-teman. Nah, hal yang pertama harus kita sadari ketika kita menghadapi lingkungan yang toksik adalah lingkungan yang berat itu membuat kita semakin kuat secara mental. Jadi ada istilah nelayan yang hebat atau pelaut yang hebat adalah pelaut yang menghadapi ombak yang besar kayak gitu. Jadi tidak mungkin ada pelaut hebat yang tidak mungkin ada pelaut yang menjadi hebat kalau misalnya dia hanya menghadapi lautan yang tenang saja, teman-teman. Jadi saya pernah mendengar kata-kata tersebut ya, peribahasa tersebut itu keren banget. Jadi kita harus pahami yang pertama kali, jangan pernah berpikir bahwa lingkungan yang toksik itu hanya di tempat kalian aja kayak gitu. Jadi lingkungan yang toksik itu ada di mana-mana. Kalau misalnya kalian tidak menang hari ini di lingkungan kalian, kalian pindah kemanapun juga, kalian akan menghadapi hal yang sama, teman-teman, di tempat yang lain. Jadi itu adalah mindset yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian. Walaupun beberapa ada orang yang pindah pekerjaan terus mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Ada. Tetapi ada juga orang yang pindah pekerjaan tetapi mendapat lingkungan yang lebih parah. Banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus paham bahwa lingkungan yang toksik itu selalu ada di mana-mana. Dan itu adalah hal yang sangat wajar teman-teman. Orang iri kepada kalian, orang gak suka kepada kalian, bahkan gak suka tanpa alasan, itu adalah hal yang sangat wajar teman-teman. Jadi cara kita menghadapinya yang pertama kita harus sadar bahwa hal itu adalah hal yang membuat kita lebih kuat. Nah itu adalah yang pertama kali, kita harus sadar bahwa lingkungan yang berat membuat kita lebih kuat. Sekali lagi, lingkungan yang berat membuat kita lebih kuat. Nah itu teman-teman, jadi kalau kita punya mindset seperti itu, kita akan merasa bahwa oh ternyata mereka ini biasa aja. Itu mereka melakukan seperti itu supaya saya bisa jadi lebih kuat. Nah gitu, itu adalah mindset yang pertama. Lalu yang kedua, kita jangan pernah membalas orang yang menjelek-jelekan kita, teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya kita membalas orang yang menjelek-jelekan kita, sama aja kita juga toksik. Kayak gitu, kita udah terjerat lingkungan yang toksik. Kalau misalnya kita terjerat dengan lingkungan yang toksik, apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya dong? Kayak gitu. Berarti saya tidak jauh lebih baik daripada mereka. Tetapi kalau misalnya kita tidak membalas, kita membuktikan bahwa kita di sini datang untuk bekerja, tidak datang untuk mencari muka, tidak datang untuk menyenangkan hati mereka, tetapi kita datang untuk bekerja dan mencari uang dan mencari berkah, kayak gitu ya teman-teman. Dan kita bekerja bukan untuk manusia, tapi kita bekerja untuk keluarga kita bekerja untuk Tuhan. Kita harus memperlihatkan itu di dalam dunia pekerjaan kita. Kita harus melihat ke orang-orang bahwa kita bekerja, kita punya integritas. Kamu mau jelek-jelekan apapun tentang saya, itu adalah hak kamu. Tetapi saya tetap berdiri di integritas saya untuk bekerja dengan baik dan benar. Tidak peduli Anda mau suka atau tidak dengan saya. Nah, itu adalah state yang harus kita pegang di dalam dunia pekerjaan, teman-teman. Biasanya kalau misalnya orang-orang yang toxic kayak gitu ya teman-teman, suka menjelek-jelekan kita, kalau kita bales itu malah nggak ada habisnya teman-teman. Kita diomongin A terus kita bales B, nanti dia pasti ada lagi alasannya C, kita alasan lagi D, itu nggak akan ada habisnya. Itu udah kayak lingkaran setan teman-teman. Itu akan menghabiskan energi kalian. Justru kalian tidak akan semangat bekerjanya, tetapi setiap kalian masuk kerja itu kalian akan mempunyai aura yang sangat gelap karena kalian udah
membenci seseorang kayak gitu, sehingga setiap kalian mau kerja itu rasanya kayak berat banget, mau berangkat kerja tuh berat banget, bawaannya sebel aja, bawaannya males aja. Karena apa? Karena kalian udah punya pikiran yang aneh-aneh di tempat kerja kalian. Nah, hal-hal seperti itu tidak baik. Hal-hal seperti itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kalau misalnya kita hanya berpikiran hal-hal yang negatif, sehingga nantinya kita ingin kita mau berpikir hal-hal yang kreatif, kita mau membuat sesuatu hal inovasi di dalam dunia kerja kita, di dalam pekerjaan kita akan kehabisan energi, teman-teman. Kehabisan energi, kenapa? Karena energi kita sudah habis dibuat mikirin orang-orang yang benci sama kita, orang-orang yang males sama kita, sehingga energi kita untuk hal-hal yang positif habis. Hal-hal seperti itu kalau misalnya kalian pikirkan terus, itu menyerap energi kalian, teman-teman, sehingga kalian tidak ada waktu lagi untuk berpikir hal-hal yang positif, kayak gitu ya. Jadi apapun yang mereka lakukan buat kalian jangan pernah bales. Sakit hati mungkin iya, namanya manusia, kita pasti punya sakit hati ya teman-teman, kita pasti ada rasa sebelnya, ada rasa kecewanya. Tapi kalau sakit hati terus-terusan, itu adalah keputusan. Kalau misalnya orang nyakitin kita tersakiti, itu adalah hal yang sangat wajar karena kita manusia. Tetapi kita mau membalas atau enggak, itu adalah keputusan kita secara pribadi, teman-teman. Semakin kita terbawa suasana, semakin kita tidak melatih diri kita untuk mengendalikan diri, maka semakin mudah kita terbawa emosi, teman-teman. Semakin mudah kita terbawa suasana. Akhirnya, kalau misalnya dia melakukan sesuatu karena orang ini pernah jelek-jelekan saya, akhirnya ketika mungkin di meeting, kayak gitu ya, di meeting, misalnya dia bagian apa, saya bagian apa, jatuh kameranya. Oke, saya dirikan lagi. Ya, jadi misalnya nih, contoh, karena mungkin saya nggak suka sama dia, akhirnya ketika kita berada di meeting, kayak gitu, berada di meeting karena saya nggak suka dengan dia, akhirnya di meeting tuh diserang terus, nah kayak gitu. Akhirnya kan meetingnya jadi nggak kondusif. Pertama nggak kondusif, akhirnya juga di meeting seharusnya kita itu menemukan solusi, tetapi yang ada kita hanya menemukan kebencian di meeting, sehingga setiap hal yang kita kerjakan tuh kayak nggak ada gunanya gitu, nggak ada gunanya, karena hal yang mau kita kerjakan selalu untuk menyerang orang lain, selalu untuk membuktikan bahwa kita lebih baik daripada orang lain, kayak gitu teman-teman. Kita harus bekerja dengan hati yang tulus, kita harus punya perasaan yang tulus di dalam bekerja. Jadi percuma kalau misalnya kita bekerja tetapi menggerutu tiap hari, capek tiap hari, ngapain juga gitu kalau misalnya kita bekerja nggak dari hati gitu ya, males juga gitu teman-teman. Karena sebenarnya bekerja tuh buat cari apa sih? Kan kalian juga buat cari uang, habis itu kalian juga buat menjadi berkat bagi keluarga kalian gitu. Ngapain kalian pikirin orang-orang yang mungkin nggak ada manfaatnya buat kalian gitu. Kalau misalnya mereka nggak ada manfaatnya buat kalian, nggak usah dipikirin teman-teman. Kecuali dia bos kalian ya. Dia bos kalian repot kayak gitu, itu masalah, jadi masalah. Tapi kalau misalnya dia orang yang nggak ada kontribusi buat hidup kalian, dia juga bukan yang menggaji kalian kayak gitu, kalian juga bisa hidup tanpa mereka, ngapain kalian pikirin mereka gitu, ngapain dibales teman-teman? Nggak perlu. Jangan habiskan energi positif kalian demi suatu pikiran yang negatif untuk orang lain yang sebenarnya juga nggak penting-penting amat di dalam kehidupan kalian. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu dia cara untuk menghadapi lingkungan yang toksik, teman-teman. Saya berharap kalian dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, kalian bisa menghadapi setiap lingkungan-lingkungan yang toksik di tempat kalian. Kalau kalian semakin bales, itu pasti akan tambah panjang, teman-teman. Tapi ada baiknya setiap kalian dijahatin, kalian dijelekin, kalian berusaha untuk tetap pada garis lurus standar integritas kalian, teman-teman. Kalian berlaku, kalau misalnya baik kalian bilang baik, kalau misalnya jelek kalian bilang jelek. Jangan karena misalnya, oh ini orang-orang sering jelek-jelekan saya,
ada kesempatan, mungkin dia berbuat baik, kalian bilang jelek. Nah, itu tidak bagus. Kalian harus pertahankan integritas kalian di dalam dunia pekerjaan, teman-teman. Tenang aja, setiap kalian berbuat baik, walaupun orang itu berbuat jahat kepada kalian, tapi kalian terus berbuat baik kepada orang itu, suatu saat orang itu hatinya akan luluh, suatu saat orang itu hatinya akan disentuh Tuhan, dan dia akan melihat bahwa kalian adalah orang yang benar. Dan akhirnya orang tersebut akan bertobat, dan akhirnya dia akan sadar bahwa oh ya, ini adalah contoh yang benar. Sehingga kalau misalnya orang yang buruk melihat contoh orang yang benar, dia akan belajar dari situ dan dia akan berusaha. Suatu saat saya yakin Tuhan akan ketuk pintu hatinya dan dia akan berkata bahwa oh ya, ternyata yang benar itu adalah seperti dia. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu dia beberapa tips untuk menghadapi lingkungan yang toksik. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Dan kalau misalnya kalian udah tidak kuat, silahkan lambaikan tangan. Kalian boleh resign. Tapi ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, di setiap tempat, di setiap pekerjaan, apapun pekerjaannya pasti ada lingkungan yang toksik teman-teman. Tinggal bagaimana cara kita untuk merespon keadaan tersebut. Oke deh, mungkin sekian dulu sharing kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi. Stay healthy and God bless.